Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala rasulillah la khawla la quwata illa billah. Pemirsa Wakaf TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini sore yang sangat cerah. Masih bersama Wakaf TV. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, berkhusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kedatangan tamu dan saya sudah sampaikan kepada Gus Krisnaditya Wiwaha. Saya memang mengasih label Gus karena beliau itu sesungguhnya pengasuh Pondok Pesantren Duafa Galena. Di sini kegiatan sosialnya intens dilakukan oleh beliau. Ini waktunya Ramadan Mubarak, beliau memberikan takzil makan setiap bulan Ramadan dan ini tradisi tahunan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Arifuddin Anwar yang sedianya memang ini silaturahmi dengan Gus Krisnaditya Wiwaha. Nah, kita pengen sharing informasi lah seperti apa kegiatan Ustadz Arifuddin Anwar dan apa ini yang kira-kira bisa disinergikan dengan Gus Krisnaditya Wiwaha. Saya kira sosok dua orang ini, kalau kita membicarakan dua orang sosok ini ya sosok yang punya kepedulian yang sama. Saya kira kepedulian sosial, terutama bulan Ramadan, saya pikir penting untuk memikirkan satu urusan perhatian terhadap umat dan kira-kira seperti apa. Dan Ustadz Arifuddin Anwar sebagai mubalik di daerah NTT tadi juga sepintas sudah memberikan informasi, sudah masuk ke daerah pelosok. Nah, ini dari sisi masuknya ke pelosok-pelosok nampaknya sama sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Krisnaditya Wiwaha dengan kegiatan off-road sosialnya. Biasanya off-road di daerah-daerah yang pelosok-pelosok juga, Gus ya. Bagi-bagi bantuan yang dibutuhkan di masyarakat pelosok dan BWA memberikan support dalam bentuk Al-Quran. Saya mungkin awal ke Ustadz Arifuddin Anwar dulu, bisa diceritakan ini kegiatannya dalam rangka apa, ini keliling-keliling Surabaya, Gresik, ke tempat yang lain, nanti ke Batam, lalu ke Bandung, dan menyempatkan mampir di sini. Silakan Ustadz, bisa diberikan informasinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus dan Mas siapa? Selamat. Mas Slamet, lali aku. Ya. Ini saya dalam rangka perjalanan temu wakif silaturahim diminta oleh Badan Wakaf Al-Quran karena saya salah seorang partner eksekutor wakaf di Indonesia Timur. Saya sudah lama juga mendengar Galena, tulisannya juga gede-gede Galena. Mendengar saja ya? Mendengar dan tulisannya gede, tak paparkan di kapal saya itu tulis Galena. Orang pikir gitu. Kapal Galena gitu. Kapal dakwah ya, kapal dakwah. Ya. Jadi saya berpikir sama teman-teman mumpung ada waktu, yuk kita silaturahim. Saya udah sering dengar karena jiwanya saya. Tapi belum tatap muka. Belum tatap muka. Saya sering dengar dari Babe Erwin ini, jiwa beliau ini sama dengan kita, humanis gitu loh. Artinya pengalaman saya dengan adanya jiwa humanis ini, dakwah kita bisa diterima. Kira-kira gitu perjalanannya. Ya, jadi ini insya Allah besok ke Batam. Ke Batam ya. Nah, selama proses perjalanan dakwah itu apa yang kira-kira penting menjadi pesan khusus kepada para wakif? Tentu kita sebagai juru dakwah bicara tantangan pasti dan besar-besar, berat-berat. Tapi kiat saya menghadapi semua itu ada beberapa hal. Pertama, saya dakwah konsepnya hanya untuk Allah. Artinya tidak boleh ditunggangi. Kepentingan apapun kita sing-singkan. Sehingga kita tidak punya target-target yang ini itu. Sampai saya tidak berpikir bahwa orang masuk Islam, kayak tidak masuk Islam, saya nggak pernah pikir begitu, Pak. Nggak pernah. Saya hanya berpikir bagaimana mengentertain balik tablik ini dengan seapik gitu loh, sebaik sehingga bisa tersentuh gitu, Pak. Kalaupun dia orang non Muslim, dia bisa mengadopsi sebagai suatu tatanan nilai itu, yang untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Itu aja saya berpikir. Karena apa? Karena Islam ini hidayah, Pak. Kalau sudah sampai ke manajemen ilahi itu kita nggak ada arti kita. Maka langkah yang saya lakukan di sana itu tadi satu itu. Yang kedua, saya mulai dari diri sendiri. Apa yang saya punya, saya mulai. Tanpa menunggu saya kaya atau saya sudah punya banyak harta baru mulai, enggak, Pak. Kapan sudah punya langsung saya programkan. Ini untuk dakwah, ini untuk keluarga.
Maka ketika saya dengar Galena ini saya juga, wah, Anu ya, bahagia. ini cocok juga mungkin dalam level yang beda lah, tapi Seolah dekat, Pak. iya itu sampai tadi ceritanya ini kasih buka warung gratis, saya bilang begitulah, saya bilang sama teman-teman nih. Kadang hal seperti itu tidak masuk di akal kita, Pak. Sama dengan Pak, saya buka pesantren gratis, Pak. Orang bingung itu gimana caranya. Berapa Saya orang nggak ada, santrinya, Tan? hampir 100, Pak. Nggak ada donatur tetap nggak punya. Tapi karena itu bermula dari kalau saya pangan gedang, mereka mangan gedang. Saya mangan singkong, mereka mangan singkong. Nggak ada lauk, kayak pergi laut cari ikan, kita makan bareng. Jadinya iso urip, Pak. Hal sederhana. Allah yang kasih kehidupan. Ya, begitu. Jadi itu dakwah, itu langkah kedua itu amal soleh. Jadi kita ketika dai ini teriak sedekah, kita mulai duluan. Kita nggak menunggu orang lain. Kita teriak dakwah nggak menunggu transport, Pak. Kita udah jalan duluan. Apalagi di NTT, Pak, susah, Pak. Kalau di sini masih ada amplop, Pak. Kalau di sana enggak, kita yang bawa amplop, Pak. Artinya umat itu menunggu kita gitu loh. Yang ketiga, saya punya prinsip dimanapun saya berada, saya muslim. Dan saya tidak membatasi seorang muslim itu berada pada tempat tertentu gitu loh. Maka ketika saya dengar di off-road ada muslim, hebat sekali, Pak. Saya di lapangan bola, Pak. Saya pemain bola, masih sampai sekarang masih main bola, Pak. Saya ada di sana. Artinya saya ingin nilai Islam ini ada di tengah-tengah lapangan bola gitu. Walaupun ungkapannya beda, nggak mesti saya baca hadis, nggak mesti saya baca ayat, tetapi nilainya itu loh, Pak. Sehingga ini bisa ditulari kepada masyarakat kita di sana. Di laut ada, di kapal ada, di mobil ada, di darat ada. Wah, saya dengar Galena ini juga turut aktif. Waduh, subhanallah, luar biasa. Kapan saya bisa jumpa ini? sekarang ternyata bisa berjumpa juga dengan beliau sore ini. Begitulah ya. Kita memohon kepada Allah, orang-orang seperti ini juga dipelihara Allah. Semakin banyak orang seperti kita lah. Amin, amin. Nah, dari 3 sikap tadi, dakwah hanya untuk Allah, beramal soleh, dimanapun menyatakan muslim toh, Pak. Artinya saya tidak ingin kita terkotak. Perbedaan kecil-kecil itu hal keluasan ilmu kita, Pak. Keluasan fikih Islam. Nggak usah dipertajam lah. Hari ini kita bangkitkan kebaikan-kebaikan, tingkatkan ekonomi, kita banyak berbuat. Ustaz Arifuddin, beliau ini ketua takmir. Itu ada ceritanya juga ini beliau. Kenapa kok diangkat ketua takmir? Padahal beliau itu sampaikan bahwa saya ini datang ke masjid aja jarang. Tapi dipercaya oleh beliau, oleh masyarakat sini. Nah, itu tadi, Pak. Sehingga saya dengan sikap tadi membuat gerakan kita itu menebar kebajikan. Karena sikap tadi. Jadi kita enteng gitu loh. Karena kita nggak punya target, Pak. In ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat kebaikan, kebaikan akan panen pada diri sendiri. Wa in asatum falaha. Jika berbuat keburukan, keburukan pulang pada. Maka saya tidak pernah, dalam hal ini saya tidak negatif thinking. Terhadap siapapun saya tetap positif thinking gitu. Biar orang Kristen, saya nggak pernah berpikir bahwa nanti dia berniat jahat. Urusan Allah SWT. Jadi di mana-mana kita punya teman. Iya. Begitu, Pak. Ustadz Arifuddin Anwar ini yang menarik, sahabat Waka TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini mubalek yang masuk ke daerah-daerah yang non-Islam. Daerah-daerah yang mualafnya banyak. Bahkan beliau cerita yang saya dapatkan informasi, saya juga baru kali ini ketemu beliau. Itu beliau sampai bisa melakukan komunikasi dengan kepala suku dengan tentu bahasa-bahasa yang banyak ya, berbeda ya. Gimana bisa diceritakan itu? Dinamika bisa melakukan dakwah pendekatan budaya. Jadi kita mendekati mereka. Ustaz, tolong agak didekatkan. Ya, kita mendekati mereka. Saya contoh saja, Pak. Ketika kita bikin proyek wakaf air bersih, Pak. Itu dari BWA bantu sana, Pak. Itu kan diisukan air Islam, Pak. Wah, itu isu yang sangat sensitif, Pak. Wah, saya berpikir gimana caranya. Saya datang ke gereja, Pak. Saya jumpa pendetanya. Begitu Ustadz ke gereja kan tegang itu situasi. Ada apa ini? Tapi saya sebelum bicara, apa ini saya perlu? Oh, ternyata orang di sana menyambut tamu itu dengan makan sirip pinang, Pak. Saya minta sirip pinangnya, Pak. Pak, mari saya makan, Pak. Setelah saya makan sirip pinang, Pak. Setelah saya makan, mabuk itu makan sebenarnya. Setelah makan itu ceria mereka, Pak. Baru saya berbicara. Nah, jadi artinya pendekatan budaya ini penting. Sehingga saya banyak berbicara di level-level budaya itu. Di situ saya tularkan materi-materi sosial Islam ini kepada mereka. Tapi saya selalu berkata pada mereka, saya datang ke tempat Anda ini tidak berniat merubah keyakinan Anda, enggak.
sedikit pun tidak, Pak. La Terus terang. ikraha fiddin ya, nggak ada paksaan. Nggak ada. Bukan masalah paksa, tapi saya sendiri tidak berniat, Pak. Mau saya bilang sama mereka, kadang-kadang saya bilang, bila perlu nggak usah masuk Islam lah. Malah saya sampai gitu. Kenapa? Saya menjaga muruahnya Islam. Islam ini mahal, Pak. Sekiranya Islam ini nggak perlu kita dakwah, tak punya sendiri aja, nggak usah tak sampaikan lah. Aku udah ngerti ini paling apa, tak kandani untuk apa, saya sampaikan untuk apa. Tapi karena ada kewajiban kita tablik, maka saya perlu kemas dia. Gitu. Jadi saya bilang sama mereka, ada yang tanya, loh kenapa begitu Pak? Nggak boleh masuk Islam? Oh iya, mau sampean ini seminggu sekali aja susah masuk gereja ini. Islam ini 5 kali sehari ini, bisa nggak ini? Terus satu lagi, budaya kami di sana kan minum-minum Pak. Moke Pak, ya. Moke kalau bahasa ya, Bapak tahu ini. Di sana tuh minuman perkenalan itu Pak. Kalau antum bukan karena pengalaman ya Gus. Ya. Begitu, disuguhin itu Pak. Mereka tahu. Muslim. Tapi penghormatan Pak. Itu semacam penghormatan. Ya dia nggak maksa, tapi itu minum perkenalan. Saya bilang sama mereka, kalau sudah masuk Islam kan harus ditinggalkan itu. Bisa nggak itu? Sementara ini sudah budaya Pak. Orang sana kalau mau rapat minum dulu Pak, biar pintar bicaranya. Gitu. Kalau mau main bola minum dulu biar berani Pak. Kalau dari sisi proyek wakaf yang sudah proyek wakaf Badan Wakaf Al-Quran yang sudah masuk ke pelosok-pelosok NTT sudah berapa jenis proyek dan pertama sudah pasti pertama proyek utamanya adalah Quran. Karena saya banyak temukan di daerah-daerah sana teman-teman dai itu susah Quran. Susah sekali Pak. Bagaimana kita teriak mengajak mereka kepada Al-Quran, Al-Quran nggak punya. Saya tanya kepada mereka, kok nggak bisa beli? Bisa Pak, beli di mana ini masalah? Nah, kesulitan akses, susah Pak. Paling ke Jawa lah. Daerah timur juga ada mungkin di toko buku, tapi tidak banyak juga persiapan. Nah itu satu. Yang kedua, wakaf air bersih. Kita mau menyalahkan orang tidak sholat, padahal satu sisi fasilitas air yang tidak ada. Kesulitan dia berwudu, mandi junub segala macam. Nah, BWA sudah banyak proyek juga di daerah timur. Di kepulauan-kepulauan terpencil, pedalaman tempat-tempat mu'alaf itu sudah banyak, beberapa proyek air bersih sudah dibangun. Alhamdulillah nih, maka saya keliling Indonesia ini untuk ucap terima kasih lah Pak. Mudah-mudahan kolaborasi ini jalan terus. Alhamdulillah. Ada juga proyek kita bikin Pak, wakaf Ketinting. Ini saya berpikir bagaimana nelayan muslim ini bisa hidup sejahtera. Ketinting itu kapal yang dipakai untuk nelayan. Untuk nelayan. Ini Bapak. Ya. Jadi kita kasih mereka, ya kalau syukur-syukur saya ajak mereka, kalau saya katakan bagi hasil terlalu berat. Sedekah aja Pak. Sedekah untuk apa? Untuk perjuangan. Syukur bantu pesantren saya lah. Tapi memang nelayan itu sulit Pak. Ya, tidak semudah itu yang kita harap. Ya paling tidak saya berharap mereka bisa menjaga barang wakaf sudah bagus. Jadi kita akomodir mereka. Kalau dia tidak mampu kelola kita pindahkan. Ya, nazir tetap di tangan kita. Dia penerima manfaat. Kemudian kita juga di NTT itu sudah ada wakaf sementara nih membangun sarana ibadah pesantren. Pesantren saya itu kita bangun masjid. Dibantu juga oleh para wakaf. Posisinya di mana itu Ustaz? Di Adonara. Di Adonara. Sekarang sedang renovasi madrasahnya. Sudah pernah Gus di Adonara Gus? Ini belum. Pernah. Pernah sampai? Off-road di Adonara kan kalau nggak salah ya. Gus di Sudah pernah lewat Adonara. Berapa kali Gus? Lagu-lagunya apa itu? Wen Skopong. Itu. Apa ya? Ingat malam-malam orang-orang di situ lagi minum di pantai nyanyi itu semua sampai kita nggak bisa tidur. Mantap. Oh begitu. Ya lanjut. Jelaskan. Ya, jadi wakaf itu kemudian ya mungkin kadang-kadang juga dari BWA ada bantuan pakaian. Nah kemudahan ini tidak lepas juga dari Galena karena distribusi ke sananya itu. Alhamdulillah terima kasih nih Mas. Nah, bisa turut partisipasi. Di sini juga ada. Bukan sedikit Quran itu Pak. Itu ya. Sudah 700.000 lebih itu saya distribusi. Untuk NTT saja? Bukan, Indonesia Timur. Oh Indonesia Timur ya. Karena saya kan bukan kiprah di NTT aja. Saya ngantar terus sampai Indonesia Timur. Jadi Ustaz Arifudin. Kalau yang di pulau-pulau itu saya semua. Indonesia Timur ya? Indonesia Timur kepulauan itu saya yang antar. Kalau dari BWA biasanya di daratan. Jadi dari ke pulau-pulau terpencil itu pakai kapal dakwah itu. Begitu. Ya, alhamdulillah sahabat Wakaf TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan informasi sepenggal. Masih sepenggal ini. Ini pengalaman kalau ditanya mungkin bisa sampai subuh. Beliau bisa cerita berbagai banyak pengalaman unik. Tapi beda Ustadz Arifudin Anwar. Yang satu ini tokoh kita juga unik ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Ya, Gus. Saya kan mendengar informasi banyak ya terkait dengan keberadaan jenengan. Yang jelas saya mendapatkan informasi baru titik sebar takjil yang dulu Ramadan itu di depan perumahan apa itu? Taman Mutiara ya. Sekarang tidak lagi di sana, tapi dikonsentrasikan di sini karena di sini sudah siap semuanya. Di sini juga ada Ustadz mobil off-road yang brandingnya Galena dan BWA. Bahkan di sini saya sudah sampaikan ke beliau, nanti dibikin plankbot Gus ya. Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat Galena dan BWA. Jadi ini nanti adalah sentra pelatihan dan pengabdian masyarakat seluruh Indonesia di sini. Mau training SDM BWA, mau Galena nanti karena ini sinergitas yang sebetulnya sudah jangka panjang dan ke depan kita harapkan minal mati ilal lati ya. dari apa? Buayan. Akhiran ya. Buayan sampai kepada keliang rahat. Insyaallah. Insyaallah minat dunia ilal akhirah. Gus, bisa diceritakan perkembangan unik sampai detik ini. Termasuk yang menarik beliau dengan seperti ini. Beliau itu duduk sebagai ketua takmir masjid apa itu namanya? Pondok Mutiara. Namanya masjidnya apa? Masjid Pondok Mutiara ya. Nah itu beliau. Beliau sudah berapa lama Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur Ustaz bisa datang. Ini silaturahmi yang luar biasa. Baru tadi Babe cerita dan baru pagi tadi juga Mas Tamit cerita. Ya udah berarti kita ketemu hari ini. Saya menarik sekali saya kira. Jadi tadi disampaikan Ustaz itu ya ini benar-benar satu frekuensi kalau saya lihat. Mengingatkan semuanya kan Allah pertama. Jangan menunggu kita punya lakukan yang bisa kita lakukan sekarang, jangan nunggu ada yang jamin ada juga kita nggak tahu dan umur kita juga nggak tahu kita nyampe enggak gitu ya betul. Jadi ini saya kira hal yang luar biasa yang satu visi lah kita, satu frekuensi. Dan memang kalau sekarang perkembangan terakhir gimana apa tadi perkembangan itu kegiatan off-road apa masih berjalan selama Ramadan dan apa saja ini? Yang tampil dulu ya, ini lucu dan menggelikan sebetulnya menurut saya ya. Saya tuh beberapa teman ke rumah, Pak, dicalonkan jadi ketua takmir ya. Wah, nggak salah tahu saya bilang, nggak mau saya bilang. Saya tuh mimpin doa aja nggak bisa saya bilang gitu kan. Saya mimpin doa, apalagi sampai sholat maghrib itu loh. Saya dari warung pulang ke rumah lewat depan masjid sampai jam asar, nggak bisa sampai jangan. Balik lagi, datang lagi minta lagi Ustaz. Terus nggak apa-apa ini, minta lagi, nggak bisa sampai 4-5 kali lah rombongan teman-teman itu. Terus mereka bilang gini Pak, ini kita nggak perlu ahli ibadah gini nggak perlu gini. Yang penting kita pengen, karena begini, masjid itu waktu itu kan hanya satu golongan yang memakai ya, satu golongan yang harapannya dikembalikan ke niat awal pendirian itu bahwa memang nasional, masjid itu nasional, semua golongan dipakai. Jadi semua bisa melihat. Saya bilang ya, yes, kalau tujuannya itu saya mau, saya bilang gitu. Tapi kalau suruh mimpin doa, suruh gini saya nggak bisa gitu. Sampai ada juga yang pro kontra, artinya pada saat itu ada ibu-ibu terutama banyak yang sampai dengarlah istri, Pak Krisna dibeli sopo. Saya bilang sama istri, iya benar ibu-ibu, saya udah mendeklar saya itu nggak bisa apa-apa. Jadi baca ayat saja gerak-gerak dulu, nggak salah ibu-ibu saya bilang gitu. Tapi saya gitu-gitu ya fine-fine aja, memang kenyataannya seperti itu. Cuman memang tidak mudah mempersatukan itu, sulit banget. Awalnya banyak gejolak, banyak cibiran, banyak macam-macam. Tapi saya berpikir, ya saya melakukan yang bisa saya lakukan dan saya mengembalikan apa niat awal masjid itu didirikan gitu aja. Jadi founder-foundernya kan sampai saya datangin itu orang-orang sepuh yang mendirikan. Pak, ini gimana dulu ceritanya masjid ini? Loh, Pak Krisna kan ikut, tapi saya nggak aktif gitu loh waktu itu. Saya nggak ikut aktif, tapi gini-gini ini untuk ini rapat segala. Oh ya, berarti memang untuk bersama. Iya. Ya udah kalau gitu ya kita kembalikan ke awal. Ya tentunya kita minta pelan-pelan kita sampai punya visi, akhirnya di situ kita bikin ada 2 visi utama. Pertama
masjid itu untuk menyatukan umat. Ya. Pertama untuk menyatukan umat, dan yang kedua masjid itu bisa punya dampak sosial, dampak ekonomi. Dan alhamdulillah ini sudah ada hibah hampir berapa ratus juta ya untuk menopang ekonomi, artinya masyarakat yang mau berbisnis, kurang perlu modal usaha, UMKM sudah mulai dimulai, dan program bahkan ini teman-teman sosial, bidang sosial ini targetnya Ramadan ini 300 juta untuk baksos. Kemarin juga sudah dijalankan bagi sembako dan segalanya. Jadi, dan memang saya melihat kegiatan sosial itu yang bisa menyatukan semua golongan. Kalau urusan itu memang nggak mungkin, saya bilang ini nggak mungkin disatukan, tapi kalau sosial ini nggak ada bedanya. Yuk kita bareng-bareng. Dan memang proses itu pelan dan perlu sabar, makan waktu. Saya sampai bilang, jangan sampai Islam, inilah saya bilang ini, sejarah telah membuktikan. Saya bilang sama waktu acara apa ya itu ya, bahwa Islam itu selalu kalah bukan karena diserang dari luar, karena dari dalam. Karena kenapa? Karena dipecah belah, saya bilang. Itulah yang membuat Islam tidak akan pernah maju. Akhirnya ngurusi pertentangan kecil-kecil dipertentangkan, ini nggak pernah melihat ada hal utama yang diberikan tentang ekonomi. Saya bilang, ekonomi ini penting. Jadi, nah sekarang tinggal pilihan, kita tuh mau tetap menjadi orang bodoh atau enggak, bilang. Kalau kita mau tetap menjadi seorang Islam yang bodoh, ya ayo kita diadu terus, mau aja gitu, saya bilang. Itu saya sampaikan, dan memang saya juga menekankan bahwa hal kecil itu sudah nggak penting, lakukan dan praktekkan apa yang masing-masing yakinkan tanpa menjelekkan yang lainnya. Dan bahkan sekarang ada keluar satu klausul, kalau ada ustadz yang menjelekkan, saya langsung minta itu di blacklist dan nggak boleh lagi di MPN. Sepakat. Jadi apa yang disampaikan di situ harus membawa kebersamaan, meningkatkan ukhuwah, kebaikan. Kalaupun keyakinan itu urusan pribadi masing-masing, ya. Bahkan dulu pengajian dulu yang sudah dilakukan, maaf, dari satu golongan saya tidak pernah mengurangi satu pun. Saya bilang, kalau ada yang mengurangi, berarti itu hadapannya dengan saya. Karena saya juga kita harus menjamin mereka berhak untuk memakai masjid itu, ya kan? Begitu juga pendatang baru silakan, tidak boleh dihalangi juga. Cuman kuncinya satu, siapapun dari golongan manapun tidak boleh menjelekkan yang lainnya. Ini kalau sudah terdeteksi di sana, kan setiap ada live-nya itu, jadi ada petugasnya gitu ini, yang ini nggak benar, ya udah baru kita blacklist seperti itu. Jadi ya kelihatannya lebih susah memikir itu dari yang lain menurut saya. Biasanya nggak pernah mikir gara-gara masjid itu, benar jadi pusing saya ini. Dikatain orang begini, cuma tebal telinga aja saya. Biar awet Pak gitu. Sahabat Wakaf TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tokoh yang satu kita ini sebetulnya pengusaha beliau. Beliau pengusaha logistik, Galena Logistik namanya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, tapi beliau sekarang itu all out, passionnya itu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Artinya beliau ini, kalau saya mengistilahkan, sosial volunteer lah, pekerja sosial. Bahkan sepertinya nada-nadanya itu ada proses manajerial untuk menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan Galena Logistik itu kepada tim keluarga beliau sendiri, untuk makninah khidmat menjadi seorang yang khidmat terhadap urusan-urusan yang terkait dengan kepedulian sosial. Gus, yang menarik itu Gus, ini sudah berapa lama sih di ketua takfir ini? Belum ada setahun. Belum. Tapi prosesnya sudah lama. Proses pendampingannya. Proses rame, dia itu sudah lama, udah ada. Kalau yang saya tahu itu Gus, yang saya tahu itu kan ada kegiatan sosial yang dilakukan sinergi antara masjid dengan Galena. Nah itu ceritanya, apakah itu juga menjadi proses yang menjadi perdebatan? Jadi begini, sebelum saya diminta jadi takmir, itu kan kita Galena sering jalan ke dalam hutan lah, Bang. Saya pikir ini teman-teman warga ini sering bergesekan gara-gara hal seperti itulah. Jadi terkelompok-kelompok Ustaz, terkota-kota. Ini gimana caranya? Saya akhirnya ada satu teman Pak Adi namanya, Pak Adi, ayo ajak orang-orang masjid ini baksos.
bikin Kegiatan Pondok Mutiara Rescue yang isinya orang masjid. Kerjasama dengan Galena Rescue kita jalan-jalan ke mana ke pedalaman, tapi cuma di sini-sini aja Jombang. Bentuk oleh masjid Pondok Mutiara Rescue. Perumahan. Itu tapi perumahan. Belum masjid. Belum masjid, perumahan tapi yang jalan yang adalah orang-orang masjid aja. Betul, orang masjid, dan akhirnya dari kelompok ini bareng kan. Saya pikir dengan begitu dan tidak menyinggung masalah agama, kita menyinggung masalah sosial, pergi bareng, sholat bareng, mandi di sungai bareng, saya pikir ini bisa mencairkan. Dan memang betul bisa, sedikit bisa. Yang sebelumnya ada dikotomi ya. Ya, ada kota ini. Jadi karena memang ternyata memang komunikasi itu yang penting sebetulnya, dan jangan terlalu membawa agama memang, meskipun kita tuh satu agama. Nilai-nilainya betul. Jadi tadi nilai-nilainya itu, nilai-nilai Islam itu yang harus dibawa. Jadi pelan-pelan mereka juga akhirnya ya guyup gitu loh. Itu jadi makanya salah satu waktu itu kita bikin dengan perumahan itu karena kita ingin menyatukan itu. Tapi sebelum ambil betul, sebelum kira-kira 2 tahunan lah. Ya ini Gus, ngomong-ngomong kondisi seperti yang sudah Gus Krisna lakukan, kira-kira rencana ke depan apa yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial? Saya tadi tanya juga kegiatan off-roadnya juga nggak libur di bulan Ramadan, masih ada. Itu tetap dipertahankan di mana saja, dan apa yang dilakukan, apa visi misi sosial yang mau dilakukan? Kalau pas puasa biasa kita ke titik-titik yang juga sulit, ya kita bawa biasa bawa sembako macam apa, nanti kadang bawa badut juga, karena ada anak-anak di pedalaman gitu ya. Itu ya kita hibur mereka, ya kita bikin ada kebahagiaan lah di sana, menyenangkan di sana. Itu keyakinan kami sebetulnya, the real happiness yang sering kita sampaikan, bahwa bahagia sejati itu adalah bahagia di saat membuat yang lain bisa membuat yang lainnya bahagia. Itu jadi itu yang menjadi prinsip kami dan tim dan teman-teman, dan Ramadan ini kita juga akan malah justru infonya itu ada beberapa yang satu rumah itu sudah janda semua 3 orang, jadi kakak adiknya itu udah. Nah ini yang tadi informasinya gitu-gitu yang mau kita datangi nanti di off-road nanti ya. Ya Gus, kalau melihat keinginan untuk membangun kebersamaan, kepedulian sosial yang tinggi, kita kan juga melihat realitas sekarang ini kan juga bukan hal yang mudah ya. Pandemi kemarin, ekonomi juga berat, bahkan jenengan depan jenengan ini yang langsung ngantem 15% turunnya. 15%, tapi kadang mengurangi the real happiness itu. Membahagiakan orang lain, bahagia yang sebenarnya. Pernah Gus Krisna juga menyampaikan informasi, ada juga yang punya rumah dengan penampakan seperti di Pondok Mutiara, tapi dia punya persoalan cash flow. Gimana Gus membangun tetap dalam kondisi apapun? Tadi Ustaz Arifin Anwar jangan menunggu waktu. Betul, tadi setuju banget. Mau membuat untuk umat ya kapan ada potensi jalan. Gitu. Jadi saking seringnya ngurusi perusahaan, kemarin kan cerita 15, ternyata 30 penurunan kita itu. Jadi saking seringnya ngurusi perusahaan, ternyata 30. Nah, ini memang kalau dibikin dari sisi lain suatu pukulan bagi kinerja perusahaan. Tapi ya tentunya semua itu ada maksudnya lah. Jadi saya mungkin harus bagaimana, dan ada karena kita harus selalu berkeyakinan bahwa skenario awal itu adalah yang terbaik. Jadi tetap kemarin tuh saya bilang sama anak-anak, aku Ramadan awal ini kok rasanya kok malas gitu, benar. Saya sampaikan kok malas, apa ya gitu. Saya malam tuh tak pikir-pikir apa ya, dapat jawabannya. Karena merasa perasaan yang salah adanya penurunan omset, artinya kemampuan kita tuh turun lah secara finansial kan. Saya bilang wis dikurangi kegiatan. Saya bilang sama tim itu begitu, kita rapat. Akhirnya ya udah tadi malam balik awal lah. Karena ternyata itu membuat saya nggak nyaman, menurunkan ini loh.
kegiatan kalau dulu katakan 100, kemarin itu kita turunkan 75% gitu loh. Tapi beberapa hari awal Ramadan itu nggak ada yang nggak enak, nggak semangat. Akhirnya rekomendasinya apa itu? Udah kembalikan Bismillah ya. Sudah nanti kalau nah itu lucu ya. Memang benar maaf bukan membicarakan seseorang, tapi ini terjadi yang ditanyakan Mas Slamet tadi. Di rumah memang kelihatannya kalau di perumahan itu memang ya rumah bagus-bagus, belum tentu mampu. Belum tentu ada yang mohon maaf makanan itu susah. Padahal di perumahan Kelihatan sales. Nah, jadi memang kita harus jeli, dan memang ini ada teman-teman, bahkan kemarin itu itu juga lucu. Ada beliaunya ke rumah bilang anaknya ditipu, rumahnya itu di satu leasing dan harus bayar selesai, pokoknya harus dijual. Saya juga bingung, saya ini Ramadan juga mepet gitu loh. Saya bilang, aku sama istri lah ya awak iki ngedol omah siji lho iki Ramadan. Saya iya betul. Iki mau kamu ke rumah lagi piye gitu. Saya kan aduh, itu pun juga belum dibayar kan sampai sekarang, itu kita tunggu-tunggu. Tapi saya bingung, ini orang ini sudah tingkat posisinya stresnya tinggi bapaknya ini. Saya mau beli, belum ada kemampuan saat ini, katakan belum ada stok untuk itu. Semalam tuh mikir apa, mau janjiin nggak enak gini. Akhirnya ketemu lagi, pokoknya kita kasih suatu solusi yang dalam beberapa bulan ke depan aman. Nah udah, paling enggak mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan rumah itu laku, atau mungkin saya dapat rezeki bisa beli, itu urusan lain, tapi paling enggak beberapa bulan ke depan aman. Nah ini sebetulnya yang membuat kadang itu kita tuh ketawa sendiri, kita ini ya pusing sebetulnya, tapi datang itu sampai saya bilang gini Ustaz, teman-teman tuh, duitmu kan nanti sih kalian itu, bener gitu, padahal nggak tahu di dalamnya kayak apa. Saya berprinsip begini, semakin sulit dalam mewujudkan suatu ibadah, insya Allah akan semakin bernilai di mata Allah. Artinya pada saat kita ini longgar tapi dalam keadaan mepet, sulit, mepet, tapi masih bisa melakukan, insya Allah semakin bernilai. Gitu. Dan tidak diturunkan prosentasenya, dan tensinya. Nah, jadi katakan saya kalau bilang ke anak-anak, wes itu si pengusaha kaya raya itu korban 10 sapi. Maaf, kamu yang tukang sapu 1 ekor kambing, kan nilai rupiahnya sangat beda lah. Tapi esensinya. Nah, esensinya kan sama semuanya tulus dan ikhlas. Tapi bisa jadi yang seekor kambing ini lebih mulia karena dia harus sangat sulit. Nah, sangat sulit. Jadi dia makan katakan 3 hari saja, harus ditahan 2 hari aja deh, sehari nggak makan tak tabung untuk belinya. Sedangkan si kaya raya kan dengan telepon lakotin, belilah 10 sapi. Gampang. Nah, itu. Jadi saya meyakini hal seperti itu. Jadi saat sulit, dan saya berpikir begini juga. Cuman satu topik ini yang utama sama anak-anak sama tim ini, niat. Jadi kita mau meluruskan niat, apapun dikembalikan hanya untuk Allah. Itu yang kami tekankan. Ya maaf karena kadang yang namanya manusia itu kadang ada bolak-baliknya itu ya, kadang ada unsur sombong, nah itu lah. Jadi saya tekankan sama diri saya juga, teman-teman anak-anak di tim, ayo kita luruskan niat karena memang hanya untuk Allah. Itu ya, mudah-mudahan ya diberi kekuatan aja, Ustaz. Jadi apa ya? Ya melakukan yang semampu. Iya benar. Iya. Gitu. Ini yang harus diapresiasi menurut saya, sahabat Wakaf TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi perhatian kita semuanya. Prinsip untuk tetap bertahan terhadap 30. Sudah 30 jual ukuran mobil 2 kemarin, truk tak jual 8. Beliau ini nunggu pembayaran rumah lagi. Amin. Menurun 30 ukuran Gus Krisna jangan bayangkan ya, ukuran sebagaimana kita sebagai seorang pengusaha yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai kemampuan dan berbagai dinamika untuk terus bisa memiliki kemampuan, terutama kemampuan untuk merealisasikan kemaslahatan kepada umat dengan berbagai kondisi. Bahkan beliau saat tadi sampaikan, justru kemuliaan didapat ketika memberikan semakin tinggi, memberikan sesuatu kemaslahatan di saat kita itu dalam keadaan sulit. Sempit, itu betul. Sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas. Saya balik ke Ustaz Arifuddin Amran. Ustaz,
apakah apa tausiah yang penting untuk terus membangun semangat dan keyakinan kita terus peduli terhadap umat ini, terhadap sesama ini dalam keadaan apapun. Ya, saya sebelum sampai kepada satu pesan Rasulullah, ini cerita menarik Pak di kampung saya. Suatu hari ada guru Kristen datang ke saya. Saya kebetulan ketua komite di sekolah dasar. Dia bilang sama saya gini, Ustadz, tadi malam saya tidak tidur. Kenapa? Saya diskusi dengan istri tentang sampean. Aku karo bojoku turu enak ya. Sampai kenapa? Dia bilang gini, saya bilang sama istri, saya ini PNS, punya gaji tetap, anak cuma loro, bojoe sampean sendiri. Loro dua. Punya siji. Anak loro. Anak loro, bojoe siji. Bukan anaknya sakit. Loro dua maksudnya. Tapi belum genap sebulan itu sudah utang lagi saya. Masya Allah. Itu Ustadz Arif kok santai banget ya. Ke masjid, ngaji, ngajar santri. Tidak lama udah ke Jawa, ke sana kemari. Oh, iso punya ini, punya itu. Gimana? Ustadz caranya gimana itu? Pelihara 100 santri itu makan berapa kilo beras. Padahal nggak ada sedekah, nggak ada donatur. Dia tahu tuh Pak. Memang dia tahu persis tidak ada donatur di sekolah. Saya pikirin jawabnya gimana. Saya bilang dia gini, kita Islam itu cuma la ilaha illallah. Itu artinya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada duit, Allah yang kasih. Kita mengeluhnya kepada Allah. Gitu ya. Jadi saya bilang gini, saya bikin pendekatan. Kalau nenek moyang saya dulu, ulama-ulama dulu, kalau sudah tidak ada apa-apa, kesulitan, mereka wudhu, ambil sejadah, menghadap kiblat, sholat. Selesai sholat 2 rakaat, buka sejadah, ada uang. Wih, kaget dia. Berarti Ustadz juga gitu ya. Saya bilang, enggak lah kalau saya gitu money laundry nih saya. Maksud saya, begitulah seorang muslim. Hati-hati sekarang musimnya pembahasan pencucian pada. Begitulah seorang muslim. Saya nggak pernah begitu, tapi artinya seperti itu. Ketika tidak punya apa-apa tuh di saat itu datang pertolongan. Tapi kita nggak pernah berhenti gitu loh. Misalnya saya contoh, uang ketika kita nggak ada punya duit, apa nggak santri nggak makan, tetap harus makan Pak. Entah mau ngutang mau apa tetap makan. Jadi saya bilang sama dia. Suatu hari istri saya bilang saya, Ustadz beras di pesantren habis. Saya tanya sama istri, masih ada dana bos? Nggak ada lagi. Uang pribadi tinggal sedikit. Utang dulu lah, malu. Karena belum bayar yang kemarin. Oke lah kita sholat asar dulu. Selesai sholat asar jalan ke kota Pak. Naik ke Tinting itu Pak. Di tengah jalan ada yang telepon saya. Saya lihat dari Jakarta. Bilangnya begini, Assalamualaikum Ustadz, bantu saya dulu. Tak pikir dalam hati aku juga lagi kesusahan, ini minta bantu. Saya tanya, Mas bantu apa nih? Gini Ustadz, ini ada zakat 2 juta ini, tolong diapakan. Saya ngelirik istri saya, ini udah didatangkan bantuan ini. Contoh yang simple aja gitu loh Pak. Nah maka untuk menutup ini, sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'mini do'if. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan sangat dicinta oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Memang dalam keduanya itu ada kebaikan. Orang muslim, orang mukmin yang lemah juga ada kebaikan. Orang mukmin yang kuat juga ada kebaikan. Tapi yang lebih disukai oleh Allah adalah yang kuat. Nah, bagaimana karakteristiknya? Ahris, semangatlah. Nah, fi alama yanfa'uka. Pada hal-hal yang kamu rasa itu bermanfaat, tetap bersemangat. Wasta'in billah, mohon ampunlah mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jus, jangan sekali-kali lemah. Itu Pak tadi. Jangan lemah Pak, biar 30 tetap 30 Pak. Nah, terus kata Allah, kata Rasulullah lanjutan hadis itu, wa in asobatka syai'un, jika ada musibah menimpamu, ingat ini harus kita hati-hati. Fala takul lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan sekali-kali berkata, aduh sekiranya saya tadi bikin ini, bikin itu. Jangan Pak, jangan sekali-kali berkata seperti itu. Fakul, tetapi hendaklah kamu mengatakan qadarullah. Ini sudah takdirnya Allah. Ya, masya'a fa'ala. Kalau Allah berkehendak, dia akan lakukan. Nah, gitu. Wa in lau, jika kamu berkata dengan kata seandainya, taftahu amal syaiton. Berarti kau buka pintu amal-amal setan. Kira-kira gitu Pak. Iya, Gus, silakan Gus. Betul. Direspon Gus. Sebelum saya tak minta ke beliau tausiah khusus untuk Ramadan ini. Menarik. Iya. Enggak, saya pendengar aja. Iya, Gus. Monggo. Apa tentang apa ini? Yang apa lagi? Apa Gus yang terkesan dari apa Ya, yang jadi Gus gini. sampaikan tadi di dalam praktek kehidupan? Jadi benar. Jadi padang kita ini kadang kan pada satu titik ada titik fatigue-nya juga, titik maksud. Tapi ayo klimaksnya. kita berusaha untuk
cross the limit lah, ngelewatin aja. Balik ke nol. Jadi nggak memang benar seperti kemarin ya kejadian saya hari-hari pertama itu agak nggak ada semangat Ustaz. Ramadan aneh ya. Kok nggak kayak tahun-tahun kemarin kita seneng gitu. Ini kok kita amati kenapa itu nih. Ternyata ngurangi itu tadi. Masya Allah. Memang tadi malam Gelisah juga yang membuat gelisah. tadi malam makanya kumpul dah ayo balikin ke nah termasuk yang di sana, jadi mulai minggu depan insya Allah start lagi. Amin, di sana. ya. Jadi berarti kapasitasnya lebih, insya Allah malah lebih dari Masya tahun Allah. kemarin Masya Tuhan Allah. ini. Jadi makanya jadi ya yakin semua skenario Allah terbaik itu benar. Itu banget itu. Pasti. Ya, monggo Ustaz, terakhir apa yang Khairun nas anfa'uhu linnas. Iya. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kita dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu kapasitas kita. Wah, Anda ini bisa diamanai harta sekian banyak karena bukan untuk kepentingan Anda saja. Iya. Ketika kita berpikir harta untuk diri kita sendiri, Allah akan cut. Stop. Anda tidak mampu bertanggung jawab. Saya akan tarik. Tapi ketika kita masih berbagi terus, oh dikasih ini orang cocok, ini orang bisa, orang ini bisa teruskan begitu Pak. Memang hukum alamnya begitu. Jadi saya kira terlepas daripada kuantitinya, tapi kualitas tantangan itu sama aja. Iya. Antara bapak dan Esensinya sama. antara seorang kaya atau dengan orang miskin sama. Sama. Beban otak didramatisir itu sama, Pak. Gitu. Hanya kapasitas saja beda bobotan. Esensinya sama. Iya. Ya, mudah-mudahan saya juga terima kasih bisa jumpa dengan Pak Krisna Didi. Bos Galena ya. Pak Didit gitu. Pak Didit ini. Saya banyak Dikasih Gus ikut bayar. cerita, ikut juga ini nyanyinya sama Babe itu. Masya Allah, Rekaman ya. saya ikut, waduh. Saya bilang, "Wah, kalau gua di sana gua juga nyanyi ini." Iya. Sebetulnya ada rencana nanti pas peresmian saya mau diajak. Di mana, Pak? April atau Juni ya yang air itu? Oh ya, di ini Oyakam. Oh, iya. Di Bulan sana. apa? Yang Mei ya? ya di Tunion. Mei ya? Mei, Nah, itu mudah-mudahan. insya Allah kita Insya Allah nanti kita barengan. Alhamdulillah. Sahabat Wakaf TV yang senantiasa Bawa dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah, nanti kita diteruskan aja bincang dan formalnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memediasi, sudah memfasilitasi silaturahim di antara Ustadz Arifuddin Anwar dengan Gus Krisna Didit Wiwaha, tokoh kita, Pak Didit, Pak Krisna Didit Wiwaha. Saya memang dorong beliau agar dapat gelar Gus karena di sini itu pondok pesantren. Pondok pesantren itu apa? Karena dulu disematkan oleh para yai ke sini juga. Nah, semoga semuanya saling memperkuat dan ini adalah bagian dari wujud kecintaan kita sesama mukmin, sesama muslim untuk saling bisa merealisasikan kemaslahatan umat. Dari saya sampaikan semoga kita bisa memetik hikmah di bulan Ramadan ini Syahrul Mubarak sebagai satu amalan yang makbulan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.